Tapi whatever ya, Indonesia tetap punya harapan gitu. Khususnya untuk para tokoh yang punya idealisme yang bagus, khususnya juga dari teman-teman lulusan pesantren, yang mana di dalam pesantren juga benar-benar ditempa sedemikian rupa untuk menyiapkan apa namanya mental ke depan sebagai pemimpin tentunya gitu. Jadi tetap ada harapan, tapi ya tadi tetap ada kecemasan juga, kekhawatiran gitu ke depan. Membahas tentang emas ya. Tadi kan lebih kepada kecemasan yang Tapi emas. ntar bro, Iya, gimana? ntar dulu, gue mau disclaimer ya, sebenarnya bukan berarti gue ngomongin kayak gini tuh juga sebagai expert ya, enggak juga. Tapi itu Iya, Mbak. atas dasar Suara rakyat. bukan atas dasar kecemasan ketika melihat atraksi kepemimpinan dan apa namanya siluet-siluet video yang berseliweran di dalam media sosial menggambarkan bagaimana sosok pemimpin yang ada di Indonesia. Meskipun saya nggak bisa mengeneralisir ya, tapi banyak sekali ditemukan. Khususnya sebenarnya tulisan ini tadi seperti yang gua ngomongin pas pagi tadi itu ya, itu berangkat dari kegelisahan calon-calon pemimpin di daerah-daerah yang ketika dihadapkan dalam forum debat itu nggak mempunyai ide yang brilian. Ide-idenya hanya ide-ide apa namanya, kalau bahasa kasar mungkin bisa dibilang sampah ya gitu ya. Atau sebenarnya dia sendiri tidak terjun ke lapangan. Tidak gitu. paham tentang itu. Gimana mau memimpin sesuatu yang tidak dia paham. Tapi itu mereka bisa maju. Nah, ini yang menjadi kecemasan kita. Jadi pemimpin kita itu bukan karena, kalau yang bahasa para ahli itu kan bahasanya meritokrasi ya. Tapi sekarang berdasarkan karena ada jaringan, karena ada Popularitas. dana, dan itu yang menjadi apa namanya bagian miris kita untuk ke depan. Ya, menarik. Cemas gitu. Ya, apalagi banyak ya sekarang konten-konten di media sosial yang itu tidak dibuat oleh tim si calon pemimpin itu. Jadi ada beberapa yang media secara normatif dia melaporkan apa adanya gitu kan, sehingga kita bisa melihat oh ternyata keburukannya ini loh. Sementara kalau kita lihat di akun mereka itu baik-baiknya aja yang diupload. Nah, sementara yang seperti itu kan ya, satu sisi media sosial itu sebagai cerminan dari seorang pemimpin ya, tapi satu sisi juga itu harus diwaspadai ya, karena tidak semua yang akan ditaruh di dalam media sosial itu yang baik. Kita nggak mungkin kan menaruh utang kita di dalam media sosial kita. Nggak mungkin. Kita pasti akan menyampaikan hal-hal yang baik gitulah. Satu sisi mungkin baik ya, harapannya itu biar menginspirasi, tapi pada saat yang sama juga mengelabui orang lain gitu. Oke, menarik. Menurutku sih ya tetap stay cool, kita tetap fokus pada apa namanya kegiatan positif kita, itu nanti yang akan menjawab ke depan di 2045 itu kita akan mencapai satu masa gemilang atau justru meresahkan. Nah, untuk mencapai kegemilangan itu apa yang sudah tampak di Indonesia ini? Emasnya itu apa? Embrio sebagai Indonesia emas 100 abad, 100 tahun ini apa? Ya seperti yang tadi gue sampaikan ya, tentu di dalam kekhawatiran itu tetap ada harapan. Ya. Generasi muda kita juga sebenarnya banyak yang pintar juga, tinggal didukung, mendapatkan ruang untuk apa namanya berperan secara aktif. Itu nanti
tentu akan dapat memberikan sumbangsi terbaik untuk Indonesia. Ya memang tidak ada yang sempurna ya, semua kita punya kekurangan. Tapi ketika saling support, saling menasihati, saling memberikan masukan, itu tentu kedepannya akan lebih bagus. Nah, kira-kira di sektor apa Indonesia akan menjadi gemilang? Saya masih percaya ya pendidikan ya. Di pendidikan sama kalau ekonomi saya memang nggak ahli di bidang itu. Cuman lihat di data Pusat Statistik Indonesia juga bisa dilihat itu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi sayang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih didominasi dari produksi-produksi mentah bumi gitu, bukan manufaktur sama digital itu. Ya. Kalau melihat India itu kita sangat kalah jauh gitu. Mereka benar-benar SDM-nya disiapkan dan manufaktur dipersiapkan dengan baik sehingga siap untuk menuju kemajuan teknologi ke depannya gitu. Kita kayaknya masih sudah ada yang ekspor situ tapi masih belum cukup lah, masih perlu digalakkan gitu loh. Nah, untuk pendidikan saya rasa garda terdepan ya itu adalah tanpa menafikan pendidikan yang lainnya. Tetap pesantren menjadi garda terdepan dalam menyiapkan kepemimpinan masa depan. Sepakat. Gitu. Bukan berarti itu adalah pandangan sebelah mata karena saya lulusan dari pesantren, enggak. Tapi pesantren itu mengajarkan secara real kehidupan nyata di dalam masyarakat, tapi di dalam pesantren, lingkup pesantren yang itu tidak hanya disampaikan melalui kata-kata tapi juga di tempat perilaku, mental dan lain sebagainya. Ilmu bukan hanya sebagai informasi, tetapi bagaimana menjadi laku. Betul, kan, gitu. Nggak hanya transfer of knowledge aja, tapi juga ya tadi kita bicara moral, etika dan sebagainya itu. Nah itu sebenarnya yang bisa diharapkan ke depan. Yang tadi dibicarakan tentang meritokrasi, ya itu sebenarnya pesantren juga punya peluang di situ. Nah, tapi gua agak berbeda sedikit ya tentang Indonesia Emas ini ya. Kalau Hakim tadi bilang tentang pendidikan, tapi sebenarnya ada basicnya lagi di bawah layar paling bawah akarnya itu adalah sebenarnya kebudayaan. Bagaimana pendidikan itu bisa kuat akarnya karena kebudayaannya sudah teridentifikasi, sudah menjadi habit mereka sehingga apapun sektor di atasnya itu bisa menjadi kuat karena apa? Akarnya sudah mengakar panjang gitu ya. Okay. Sementara kebudayaan kita kan dari dulu sudah sangat berbudaya. Misalnya tradisi tulis menulis sudah ada, tradisi seni tari, seni itu sebenarnya untuk bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar gitu kan. Nah, sementara kita ini kan tidak pede dengan kebudayaan kita. Orang yang pakai belangkon katakanlah itu kuno gitu kan. Padahal itu bagaimana secara ilmiah membuktikan agar otak kita atau kepala kita ini tidak terkontaminasi dari sinar matahari gampangannya atau dari virus-virus seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah orang-orang tua kita mengajarkan yang namanya kepala ini adalah head dari semua anggota badan, maka harus dimuliakan, harus ditutupi sehingga itu aman. Nah itu kan sebenarnya budaya-budaya lokal, kearifan lokal yang itu menjadi super knowledge, bukan hanya knowledge-nya, tapi super yang membentuk kita hari ini. Contoh kecilnya adalah, contoh nyatanya maksudnya, Korea hari ini, bagaimana kemudian dia merajai industri, kemudian perfilman, bahkan baru-baru ini dia meraih Nobel sastra. Itu karena apa? Karena masyarakatnya sudah dibangun bahwa kita punya kebudayaan yang mewah, yang megah, dan itu harus kita banggakan. Sekarang lagu-lagu sudah merambah ke Indonesia juga, kemudian itu karena mereka sudah akar kebudayaannya sudah kuat. Nah, dengan adanya kabar bahwa Kementerian Kemendikbud itu dipisah antara pendidikan, riset, dan kebudayaan, ini menjadi kabar hangat sebenarnya. Angin segar kita bagaimana nanti Indonesia Emas ini benar-benar berakar pada kebudayaan. Mungkin itu ya. Tapi tidak ada salahnya bahwa pendidikan kita memang sudah bagus. Bahkan prakolonial juga
sudah terbangun bagaimana di kebudayaan Jawa itu ada pendidikan santrik, kemudian ada pesantren, kemudian ada formal gitu kan. Itu juga akan melahirkan kader-kader pemimpin. Tetapi lagi-lagi bahwa kita perlu memegang teguh kebudayaan kita yang saling ramah. Kan sekarang ada kabar bahwa Indonesia itu netizennya paling barbar. Itu kan itu gila gitu loh. Dan itu memang fakta. Indonesia lawan siapa tanding timnas lawan Bahrain. Oh, Bahrain langsung dibully habis-habisan. Iya. Tapi gini, menurutku budaya sih nggak bisa terlepas dari pendidikannya. Ya. Menurutku ya. Ya. Karena bagaimana orang membentuk budaya itu tidak terlepas dari kapasitas pendidikannya. Kebudayaan di pesantren itu juga terbentuk dari bagaimana para pengasuh, para kiai mempraktikkan dan menjaga kebudayaan yang baik. Dan itu sumbernya juga dari keilmuan. Keilmuan adalah pendidikan itu maksudnya. Saya rasa itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Cuman saya agak kurang setuju ya kalau budaya itu paksakan dalam tanda kutip untuk menjadi cerminan bagaimana pendidikan kita. Karena gini, tidak semua orang yang harus, kalau tadi disampaikan contohnya pakai belangkon ya, yang menghargai budaya Jawa itu tidak berarti kalau orang nggak pakai belangkon itu nggak menghargai budaya, nggak gitu. Dan kebudayaan juga menurutku itu berkembang ya. Whatever itu dari mana datangnya, kalau itu positif, it's okay, tidak masalah gitu. Kita tetap terbuka. Yang penting kita tidak kehilangan identitas gitu aja. Kita kalau kita melihat pesantren ya, kiai-kiai dulu kita itu juga pakai jubah, pakai sorban. Itu bukan berarti kehilangan kejawaannya, kan nusantaraannya enggak juga. Itu kalau di dalam pendidikan agama, keilmuan keislamannya mungkin dilihat karena itu memang sebagai identitas orang yang berilmu untuk menunjukkan saya punya ilmu dan perlu untuk menyampaikan. Bukan berarti untuk membanggakan diri dan kemudian mengambil manfaat dari situ biar orang tunduk, enggak. Lebih pada etika. Itu lebih pada tanggung jawab moral dia untuk menyampaikan satu kebenaran pada masyarakat gitu. Dan itu ya untuk menunjukkan jalan kebenaran kalau di pesantren loh ya. Jadi begitu sih. Kalau sebenarnya aku nggak terlalu anti di budaya dari mana. Kalau menariknya itu kayak lagunya Iksan Skuter itu ya, kalau pakai celana jeans dianggap ke barat-baratan, kalau pakai celana cingkrang di barat dianggap timur-timuran dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan karakter seseorang sih. Oke, menarik. Mumpung ingat ya tentang pendidikan ya, satu hal yang sangat kerasa di antara kita ini adalah ketika seseorang semakin berpendidikan, katakannya sekolah semakin tinggi, itu ternyata tidak semakin cerdas. Artinya gini, mindset kita adalah ketika seseorang itu sekolah atau kuliah S1 katakan, itu dia akan mencari peluang pekerjaan lebih mudah, akan menjadi lapangan pekerjaan itu tidak sesulit orang di bawahnya. Mestinya itu harus diubah, bahwa ketika kita semakin tinggi pendidikan kita, itu bukan berarti kita mencari pekerjaan, tetapi kita bisa membuka peluang-peluang pekerjaan. Meskipun ini bahasanya agak normatif tetapi perlu dipraktikkan bahwa ketika sudah semakin tinggi ilmunya, itu berarti dia kan jaringan semakin luas. Kemudian hal-hal mudah membuka peluang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, termasuk pekerjaan. Nah, betul. Itu kan. Sekarang kan agak tensin gitu ya, agak paradoks ketika sudah menjadi sarjana, gua malas kumpul sama mereka, gua nggak mau kerja di tempat yang sana, gua punya legitimasi lebih tinggi. Sementara dia tidak punya skill apa-apa. Sementara dia punya, sebenarnya di sekelilingnya ada potensi bagaimana menggerakkan.
lihat nih alumni anak desa lah, kemudian dia kuliah, akhirnya dia membangun desanya sendiri, sehingga itu memberdayakan masyarakat di kampungnya. Itu kan keren gitu bro, bukan hanya ngambil ilmu dari kampus selesai. Menuju ke Indonesia Mas, orang-orang kayak gitu ya. Itu menarik gitu di pendidikan situ ya. Mindset itu kan dibentuk dari pendidikan. Nah, kalau pendidikannya bagus ya nanti juga kedepannya juga pasti akan bagus gitu loh. Tinggal bagaimana sekarang pengelolaan pendidikan gitu kan, yang sampai detik ini pun kita nggak punya pakem pendidikan yang baku gitu, selalu berubah-ubah kalau menterinya ganti itu. Sementara di pesantren kita diakui apa tidak itu punya power untuk apa ya istilahnya, untuk berkembang, menumbuhkan karakter santri, dan juga pada saat yang sama tumbuh intelektualnya, spiritualitasnya dan lain sebagainya gitu. Ya. Itu di pesantren punya kekuatan dan punya keistimewaan di situ gitu. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga lain. Tapi sekali lagi ya, ini nggak bisa digeneralisir gitu ya. Menurutku ke situ. Nah, dari pesantren itu kita masih punya harapan, nggak bisa ke depannya gitu. Nah, biar agak balance ya, seimbang. Apa kritik Hakim terhadap pesantren? Ayo. Kalau tadi kan ya mungkin sisi emasnya banyak di pesantren, cuma pasti ada kecemasan di pesantren. Menurutku kemampuan untuk adaptasi di dunia yang berbeda ini yang masih kurang masif, kurang adaptif ya para santri ya. Contoh kasus misalnya. Karena begini, di dalam pesantren kita benar-benar ditempa sedemikian dibina dengan kebaikan-kebaikan, nggak ada celah untuk berbuat buruk lah, meskipun tetap ada gitu. Ya. Sementara ketika di luar dilepas dengan kehidupan yang begitu bebas. Nah, ketika santri tidak bisa mengkontrol diri dengan baik gitu, dia bisa lebih liar dibanding orang yang tidak di pesantren sebelumnya gitu. Oh ya? Iya. Makanya kalau guru saya dulu tuh sering bilang, mantan preman lebih baik daripada kamu jadi mantan santri gitu. Jangan pernah menghilangkan identitas dirimu sebagai santri. Makanya kalau Said Muhammad yang dari Makkah itu sangat mewanti-wanti santrinya untuk tetap mempunyai karakter santri, maziltu tholiban, itu selamanya itu, dimanapun dan kapanpun kita. Meskipun ya itu tidak kemudian menutup makna kita bisa adaptasi di berbagai tempat. Kita bisa kerja profesional, kita bisa di perkantoran, kita bisa di tempat yang mungkin asing untuk para santri sebelumnya. Tapi kita tetap punya karakter, prinsipnya kuat gitu. Tapi luas untuk menghadapi orang. Gitu. Itu yang bisa diharapkan. Nah, mungkin bisa menjadi sebuah masukan yang sangat berarti ya, bahwa setiap santri yang ingin atau akan menjadi alumni itu perlu dibekali bagaimana dunia luar yang sesungguhnya gitu ya. Biar ketika nanti dia keluar pun tidak kaget, oh ternyata dunia luar itu buas seperti itu. Nah, sementara di pesantren itu semua soleh, semua serba teratur, aktivitasnya berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Sementara di luar itu kan ya semrawut gitu ya. Tapi sebenarnya artinya yang bisa gue tangkap adalah mental santri ini sudah teruji, tinggal bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Ini emas-emas bener, obrolannya juga emas ini. Sampai jumpa lagi ini baru pertama gitu. Obrolan selanjutnya di artikel Laduni yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.